없는 시간이 안가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인 고민은 언제나 너에게 고인. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, aku Linda Ma'rifatul Arifah dengan NIM 215221361 dari kelas Akuntansi Syariah 5B. Nah, pada video kali ini itu adalah hasil observasi dari usaha atau UMKM dengan owner yaitu Ibu Sofiatun dengan nama usahanya yaitu Tiwa dan Ma'rul TW. Diberi nama TW karena ini adalah nama dari anaknya yaitu TW sendiri gitu kan. Dan jenis usaha ini adalah kuliner atau makanan dan didirikan pada tahun 2022 bulan Juli sampai sekarang. Dan ini adalah beralamat di Dusun Mendungsari, RT 4 RW 3 Bulujung, Karanganyar. Pada awalnya, usaha Cilor Ma'rul TW ini adalah hanya berjualan ketika di depan rumahnya Ibu Sofiatun itu ada sebuah bazar. Nah, sampai sekarang Ibu Sofiatun itu terus melanjutkan jualannya di depan rumahnya dengan modal awalnya itu cuma 300.000. Nah, sesuai dengan mata kuliah akuntansi manajemen, ini ada salah satu kajian teori yang dimana itu adalah keputusan taktis. Keputusan taktis itu adalah keputusan manajemen perusahaan yang bersifat jangka pendek. Dan menurut Selamat Sudirin tahun 2015 ada beberapa keputusan taktis di antaranya. Nah, ada beberapa keputusan taktis menurut Selamat Sudirin pada tahun 2015. Di antaranya yang pertama itu ada menerima atau menolak pesanan khusus. Yang kedua, menambah atau memberhentikan departemen atau produk. Nah, yang ketiga itu membeli dari luar atau memproduksi sendiri atau membuat sendiri. Dan yang keempat yaitu memproses atau setelah split off atau langsung menjualnya. Dan yang kelima yaitu adalah memilih produk sendiri, membeli produk itu sendiri, mengidentifikasi masalah. Nah, dari hasil observasi yang dilakukan pada usaha tersebut, ada beberapa isu atau masalah yang dialami oleh Ibu Sofiatun. Nah, yang pertama yaitu menurunnya penjualan atau pendapatan usaha. Nah, yang kedua yaitu semakin banyaknya pesaing. Yang ketiga itu banyaknya penjual dan juga produk baru. Dan solusinya yang dapat diambil atau alternatifnya yang pertama yaitu ada tetap mengedepankan rasa dan juga kualitas. Yang kedua, berinovasi atau melakukan delivery order di sekitar rumahnya. Itu. Nah, yang ketiga, tetap mempertahankan atau mengurangi jumlah produksi dari Cilor Ma'rul tersebut. Selanjutnya itu ada identifikasi biaya. Nah, di sini ada pendapatan penjualan. Dari hasil observasi mendapatkan beberapa informasi yaitu ada pendapatan penjualan ada 3 kali. Yang pertama itu pendapatan penjualan saat ada bazar atau awal-awal penjualan, yang dimana pendapatan penjualan mendapatkan 2 juta. Yang kedua ada biaya variabel. Biaya variabel ini meliputi dari bahan baku nolong dan juga biaya variabel lainnya. Nah, itu sebesar 1.574.500 dengan hasil laba ruginya itu sebesar 425.500. Selanjutnya yaitu ada pendapatan penjualan yang kedua, itu setelah bazar atau pada hari penjualan pada hari biasa, itu menurun sekitar 15%. Nah, dengan pendapatan penjualan itu mendapatkan sebesar 1.700.000 dan biaya variabelnya itu tetap sama 1.574.500 dengan mendapatkan hasil laba ruginya itu sebesar 125.500. Dan pendapatan penjualan yang ketiga ini jika menurunkan jumlah produksi dan mendapatkan hasil pendapatan penjualan itu tetap sama dengan pada hari biasanya yaitu 1.700.000 dengan biaya variabelnya itu menurun menjadi 1.374.500 dengan hasil laba ruginya itu 325.500. Kemudian membandingkan tanpa mengurangi jumlah produksi, itu pendapatan penjualan mendapatkan 125.000 dan yang kedua mengurangi jumlah produksi dan melakukan delivery order itu pendapatan penjualan mendapatkan 325.000 dan totalnya biaya diferensial yaitu mendapatkan sebesar 200.000 rupiah. Nah, dari data tersebut dapat diketahui bahwa ketika meneruskan jualan dengan biasa atau tanpa adanya bazar atau delivery hanya mendapatkan laba sebesar 125.000. Yang kedua, sedangkan untuk alternatif yang kedua itu memperoleh laba sebesar 325.000. Yang ketiga, dari biaya tersebut terdapat biaya diferensial sebesar 200.000 rupiah. Nah, setelah mengetahui permasalahan pada UMKM Cilor dan Ma'rul TW, dapat disimpulkan bahwa langkah yang harus diambil adalah pengambilan keputusan taktis, yaitu mempertahankan atau mengurangi jumlah produksi, yang dimana keputusan yang diambil adalah tetap mempertahankan jualan dengan mengurangi jumlah produksi dan melakukan delivery order dengan mempertimbangkan yang pertama untuk mengantisipasi penjualan tidak adanya atau tidak menentunya ada bazar atau tidak, sehingga melakukan penurunan jumlah produksi setiap harinya. Yang kedua, melakukan delivery order di daerah sekitar rumahnya. Nah, berikut ada beberapa dokumentasi dari hasil observasi yang aku lakukan. Nah, sekian dari apa yang telah saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.